Nama saya Felix Heri Susanto. Uh, Seperti yang tadi Vincent sudah bilang, Ruang Sketsa, saya mendirikan Ruang Sketsa ini udah 4 tahun. Jadi sudah 4 tahun berjalan dan udah punya lebih dari 120 proyek interior. Dan kata orang-orang kan bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Basic saya sebenarnya S1 Teknik Industri, teman-teman. Dan udah 4 tahun menjalani interior. Tadinya pernah bekerja di perusahaan bank swasta terbesar dan juga perusahaan otomotif terbesar juga di Indonesia. Nah itu di sana saya menjadi trainer. Jadi waktu saya menjadi interior designer selama 4 tahun ini belum pernah nih ngadain webinar ini. Jadi webinar ini baru pertama kalinya Ruang Sketsa adakan. Karena saya pikir ini saya punya ilmu trainer, kenapa nggak ngajarin juga ke orang lain gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang, mungkin di sini ada yang arsitek atau ada yang lebih pro, interior designer lain yang lebih pro. Kalau misalkan nanti materi acara saya ada yang perlu dikoreksi atau perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Karena ini sifatnya kita di sini sama-sama belajar. Jadi mungkin 4 tahun pelajaran kehidupan saya di interior design itu masih belum cukup ilmunya, jadi bisa ditambahkan juga biar semuanya dapat ilmunya lengkap gitu ya, selengkapnya. Oke, jangan lama-lama, kita akan langsung aja masuk ke 6 cara mudah mendesain interior rumah. Di sini pasti semuanya pada pengen, ada yang suka ngedesain, ada yang cuma ikut-ikutan doang, temennya bilang dapetin sertifikat, ikut. Atau ada yang lagi beli rumah dan pengen tahu gimana sih caranya mendesain interior dengan simple, dengan gampang gitu. Seperti profesional-profesional kebanyakan. Saya akan kasih tahu flow-nya secara singkat ya. Ini topik bahasannya nanti akan ada profil Ruang Sketsa sedikit. Lalu saya akan menjelaskan 6 cara yang sudah diberitahukan sebelumnya. Nentuin style desain, lalu nentuin kebutuhan, terus letak furniture ada di mana-mana aja, lalu cari referensi dan konsep, itu caranya seperti apa, dan pilih barang ini perlu dibikin atau dibeli sih, gitu. Atau ada yang dibikin, ada yang dibeli, dan milih tukang tuh gimana, dan milih material itu seperti apa. Itu akan kita bahas lebih banyak di selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan. Profil Ruang Sketsa seperti yang tadi bilang 9 September 2017, 9917. Itu baru mulai berdirinya Ruang Sketsa dan sampai sekarang Sketsa udah kerja lebih dari 120 proyek interior design. Ada yang desain, ada yang design and build. Bahkan ada yang build aja. Awal kami mengerjakan proyek itu langsung dipercayakan untuk mengerjakan Doner Kebab Mall Metropolitan di Bekasi. Jadi ini dining in sifatnya. Ini proyek awal pertama kami dan dengan konsep-konsep gaya industrial kami masukkan. Jadi dulu tuh Doner Kebab tidak ada style desain khususnya. Nah ini kami rancangkan sehingga Doner Kebab punya identitas gitu. Kemudian sampai sekarang udah mulai dipercaya, bahkan udah ngebuat kopi su juga. Kalau kalian tinggal di Tangerang, Pasar Modern BSD, nah itu hasil desain dari Ruang Sketsa. Juga yang terakhir, proyek kami ini ada di Doner Kebab Mall Arta Gading, Jakarta. Jadi kalau kalian main-main ke Arta Gading, ini ada Mall Arta Gading, ada Doner Kebab dan Yummy Hot Pep, di situ kami yang mendesain. Ini style desain yang baru, jadi konsepnya lebih ke arah industrial dan modern. Lalu kalau untuk apartemen, ini proyek apartemen pertama kami di The Mansion Apartemen, Kemayoran, Jakarta. Jadi semuanya furniture-nya custom, karena kan kalau apartemen kan secara fungsional harus lebih ada ya. Saya langganan Doner Kebab, oke, terima kasih. Lucu juga ya. Ya, jangan fokus ke Doner Kebabnya, tapi desainnya ya. Desainnya yang difokuskan. Oke, ini The Mansion Apartemen Jakarta. Ini proyek apartemen pertama kami, sampai akhirnya kami dipercaya mendesainkan beberapa perumahan, banyak-banyak rumah yang udah mulai mewah-mewah gitu ya, sifatnya mewah dan lebih modern.
Dan kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan teman-teman ke ruangsketsa.id, langsung klik aja di sana ada portfolio kami banyak. Kalau mau tahu lebih banyak lagi. Kalau mau kontak Ruang Sketsa untuk konsultasi interior, silahkan. Tuh teman-teman ya. Oh iya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya panggilnya generalisir aja, teman-teman aja ya, biar lebih nyantai gitu ngobrolnya ya, nggak formal-formal amat gitu ya. Oke, kita akan masuk. Yang pertama, cara-caranya ya. Cara yang pertama itu menentukan style design. Jadi sebelum semuanya dimulai, kita tentuin dulu style desainnya. Nah, ini saya bilangnya tahap awal perjalanan. Saya suka memakai kata perjalanan, journey gitu kan. Jadi perjalanan mendesain dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang paling pertama adalah menentukan style design. Style design udah ketemu, itu udah kayak ada pola pikirnya gitu. Kayak itu intinya, core-nya. Kita suka yang mana sih? Nah, di sini nanti kita akan bahas sama-sama style design ada apa aja, sehingga kita bisa nentuin. Gimana cara nentuin kalau kita nggak tahu style design ada apa aja gitu kan? Nah, di sini saya udah merangkumnya jadi hanya 4 style design aja ya. Padahal sebenarnya ada banyak. Ada Afrika, Meksiko, Mesir, lain sebagainya gitu. Cuman kalau di Indonesia kebanyakan ini aja, 4 style design ini aja. Jadi teman-teman di sini bisa lihat kira-kira yang mana sih style design teman-teman di sini. Nanti di akhir saya akan tanyakan lebih suka style design yang mana gitu ya. Jadi silakan kita perhatikan. Ya, ini style design yang pertama adalah minimalis. Nah, kalau misalkan teman-teman suka tempat yang lapang, bersih, rapi, dan gak banyak perintilan-perintilan barang-barang aneh-aneh gitu. Semuanya flat, rata gitu. Ini kayaknya kalian suka banget dengan minimalis. Karena kalau konsep minimalis, ini quote-nya adalah less is more. Semakin sedikit itu semakin bagus. Ada orang-orang yang nggak suka, ini apaan sih, nggak ada dekorasinya sama sekali. Ini interiornya di mana? Gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu, tapi rata-rata kebanyakan orang pada umumnya mayoritas suka dengan konsep minimalis ini. Kenapa? Alasannya karena minimalis ini pakai warna-warna netral. Jadi dia pakai warna-warna putih, abu-abu, hitam, coklat. Jadi kalau teman-teman mau dari usia kecil sampai usia sudah tua, kalau ngelihat konsep minimalis, itu pasti bawaannya suka. Gitu. Karena warnanya netral, bisa untuk tua, muda, laki-laki, dan perempuan. Beda kalau misalkan tiba-tiba warnanya merah, ada orang yang nggak suka merah, ada yang suka banget sama merah, kan gitu. Jadi ini tergantung warnanya ya. Kalau warna netral semua orang suka. Oke, selanjutnya industrial. Nah, ini konsep industrial. Kalau industrial ini dia menampilkan sifat dari benda itu sendiri. Jadi misalkan kalau bata, ya bata ditampilkan. Terus besi, ya besi ditampilkan. Benar-benar suka kalau buat kalian yang suka unfinished material. Jadi material-material yang nggak dicat, nggak dilapisin apa-apa, bisa ditaruh situ juga. Cuman sekarang zamannya sudah berkembang, lebih modern. Ada juga konsep industrial yang pakainya keramik. Gitu. Padahal kalau kita lihat kan keramik itu kan bukan industrial banget ya, itu kan ya secara nggak langsung sebenarnya modern. Cuman keramiknya dibikin dalam stylenya bata gitu. Jadi kalau bata-bata gini udah kesannya industrial. Bata konkret, expose, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian suka dengan warna-warna seperti ini dan nggak takut kalau dibilang kayak kotor, agak kotor ya, kalian suka banget ingin warna-warna alami, memperlihatkan warna alami dari suatu material. Gitu. Ini cocok banget nih sama yang industrial. And then yang ketiga, kita lanjut lihat lagi, ini ada klasik. Nah kalau klasik ini biasa pakainya profilan. Jadi ada ukiran detail khas Eropa itu ada profil-profilnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada profilnya, di pintu-pintunya, di dindingnya ini ada profil-profilnya gitu. Bahkan di mejanya ini juga ada profil-profilnya.
gitu. Kalau zaman sekarang udah mulai ke arah modern ya. Jadi profilnya nggak melengkung-melengkung, tapi bentuknya lebih modern, lebih kotak gitu. Kalau yang klasik murni itu sebenarnya yang seperti yang di kanan bawah. Ini jadi ada melengkung-melengkungnya, lebih lengkung. Bedanya apa sih? Kalau modern ya lebih elegan aja. Cuman kalau yang sebelah kanan bawah ini lebih mewah. Dua-duanya semuanya juga tampilannya mewah. Karena ukiran detail-detail itu kan yang sangat mewah gitu ya. Kalau dibilang, kalau interior atau arsitek bilangnya God is in the detail. Detail itu yang sangat sulit, makanya bisa mewah. Biasanya kalau orang-orang klasik sukanya warna-warna soft kayak putih, beige, pink muda, terus hijau muda, biru muda, dan lain sebagainya. Semua yang soft. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia pakai warnanya biru tua. Cuman mungkin di satu sisi aja atau satu kabinet saja. Karena kalau misalkan semuanya seperti itu kan suasananya akan jadi gelap gitu rasanya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke slide yang terakhir. Bukan slide yang terakhir, style yang terakhir. Style yang terakhir ini adalah modern. Jadi ciri khasnya modern itu tekstur glossy ada di mana-mana nih. Terus tekstur marmer. Kalau kalian nggak tahu marmer sama granit itu yang ada corak-corakan itu loh, yang ada urat-uratnya itu loh. Nah, dinding, lantai yang marmer itu ciri-ciri dari style modern ini sendiri. Dan banyak lightingnya ada di mana-mana. Banyak indirect light. Juga ini kesannya di stylish dan mewah. Oke, itu dari style design. Kalau style design kamu tuh yang mana sih? Coba share di chat dong. Mau tahu style desainnya udah dari sini udah kegambar belum style desainnya itu apa sih? Klasik, industrial, atau minimalis kah? Atau modern kah? Oh, ada minimalis. Minimalis, banyak ya minimalis ya. Oke, minimalis, industrial, modern. Putri lebih suka kontemporer. Kontemporer biasa masuknya ke modern ya. Jadi memang ada banyak penamaan sih, cuman ini saya merangkumnya biar lebih singkat aja, ada 4 gitu ya. Kalau ada mix, iya betul, bisa di mix, minimalis dan modern, bahkan semuanya sekarang udah mix gitu. Kalau misalkan suka klasik modern, no problem. Minimalis modern, no problem. Bahkan minimalis modern terus ada kesan-kesan industrial juga no problem. Tapi harus ada satu konsep yang emang difokuskan gitu ya. Minimalis industrial semi klasik, biasa. Klasik minimalis, Japandi juga ada style Japandi ini Japanese Skandinavian ya. Tapi ini saya gabungkan ke dalam minimalis supaya lebih simpel aja. Kalau misalkan teman-teman mau cari tahu konsep ada apa sih, ada banyak sebenarnya. Karena ini semakin sini perkembangan konsep-konsep tuh semakin banyak. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, tapi ini ada 4 poin utama yang saya mau kasih sekarang. Oke, thank you. Kalian sendiri dari ruang sketsa, kalau boleh tahu nih, stylenya tuh lebih kemana sih dari keempat itu? Stylenya atau lebih mungkin kemana ya? Atau mungkin lebih menyesuaikan ke kliennya gitu, pengennya apa? Atau lebih ke tipe yang mengarahkan? Ya, kalau ruang sketsa sendiri stylenya lebih pengennya, karena kan biasa kalau arsitek atau interior design studio itu biasa kan punya taste-nya sendiri ya. Lebih arahnya sebenarnya pengennya ke modern, minimalis. Kalau nggak modern aja, kontemporer. Pengennya lebih ke sana. Cuman kalau dalam realitinya, ini kan kita akan mengikuti keinginan klien, butuhnya apa sih, sukanya apa. Kalau minimalis ya kita akan arahkan ke minimalis. Semuanya kita desainkan ke arahkan minimalis. Makanya kalau kalian lihat di portfolionya Ruang Sketsa nih, di ruangsketsa.id, itu banyak tuh. Ada yang style minimalis, ada yang klasik, campur-campur semuanya ada di situ. Karena dalam 4 tahun ini benar-benar belajar semua style di Ruang Sketsa. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, kalau ada yang raise hand yang mau nanya, nanti ya kita akan ada question and answer sendiri. Ada sesinya sendiri. Bisa langsung di question and answer aja nanti ya. Thank you. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, tadi kayak misalkan bingung yang mana ya? Wah, ada yang suka semuanya Kak, tapi lebih suka modern ya. Kalau ada yang masih bingung, stylenya yang mana sih sebenarnya?
langsung cari tahu aja di ruangsketsa.id, scroll ke bawah, itu ada mau tahu gaya desain kamu. Yang cari tahu itu diklik, gratis, nggak perlu nama, nggak perlu email dan lain-lain. Kamu cukup isi kuisnya, nanti langsung ketemu style desainnya apa. Atau ke ruangsketsa.id/yourinteriorstyle. Itu bisa langsung ketemu di empat hal ini fokusnya kemana. Akan lebih enak kalau misalkan udah tahu style desainnya, karena itu core intinya dari suatu desain. Oke, nggak berlama-lama, kita lanjut lagi. Yang kedua, menentukan kebutuhan. Ini tahap kedua perjalanan. Ini saya sudah rangkum, membuat rumus sendiri. Jadi kalau kalian mau cari tahu menentukan kebutuhan 4W1H, itu dari mana 4W1H? Nggak akan ada, karena ini saya buat sendiri. Dari perjalanan kehidupan 4 tahun ini. Nah, 4W1H itu ada apa aja kalau kalian tahu kan 5W1H ya. What, where, why, who gitu. Dan terakhir how. Nah, ini 4W aja, nggak usah sampai 5W. Yuk, kita langsung cari tahu yang awal. Where, di mana? Kita perlu tahu dulu ketika menentukan kebutuhan. Misalnya nih, ini kan ada banyak ya. Saya pilih satu aja ya, dining area. Dining area di mana? Oh, sorry. Maksudnya kalau misalkan satu layout, kalian masih bisa lihat tuh areanya di mana. Dining area, ada living area, ada toilet, ada bedroom, ada kitchen set kan. Nah, ini saya akan fokusnya di dining area. Terus what? Apa sih yang dilakukan di dining area itu? Itu yang kedua ya. Di dining room nih, kita akan makan, ada yang makan, nonton. Oh, saya itu kerja Kak, biasa WFH di situ. Kerja atau belajar, atau ada yang ibu-ibu, Pak saya motong buah biasanya di situ sambil nonton TV, itu kan bisa. Nah, ini perlu dicatat. Kenapa? Karena di endingnya nanti akan ada di how. Ini perlu dicatat. Semua list kebutuhan apa aja yang dilakukan di situ. Bahkan kalau misalnya di living room nih, ada yang sit up, bahkan sit up di sofa misalnya gitu. Karena kalau di lantai sakit badannya, jadi pengennya di sofa, itu bisa. Tapi itu kan harus di list juga, berarti perlu beli sofa yang kuat banget nih materialnya. Jangan beli sofa yang abal-abal. Ntar malah tiba-tiba hancur, rapuh gitu kan. Apalagi di bedroom nih. Kalau misalkan ada anak saya suka lompat-lompatan Pak di situ. Karena suka nonton Avenger, lompat-lompat, nonton Power Ranger. Kasurnya bisa ambrol, jebol. Jangan sampai kita udah investasi ke kasur, keranjang, terus kita beli lagi. Kan jadi double ya, keluar biayanya. Oke, kita lanjut ke W yang ketiga. W yang ketiga ini ada when. Kapan sih biasanya pakai itu ruangan? Sering apa enggak? Kalau di dining room kan bilang, oh Pak saya sukanya pakai itu setiap pagi dan malam. Berarti kan lumayan sering ya? Setiap pagi dan malam. Beda kalau misalkan sama kitchen set nih. Kalau kitchen set kan setiap hari Minggu. Kalau kayak gini kan kita bisa tahu, oh berarti untuk kitchen set gak perlu dong lebar-lebar, gak perlu panjang-panjang. Mendingan besarin ruangannya aja untuk si dining room, gitu kan. Karena dining room ini, dining area ini dipakainya setiap pagi dan malam. Bahkan di living room ini juga dipakainya seminggu 2 kali. Dibandingkan kitchen set, cuma setiap hari Minggu doang, cuma sekali. Mendingan gedein si dining area, lebih luas dibuatnya. Karena ini kan dipakai buat kerja dan WFH ya. Gitu. Kita harus tahu kapan ya. Terus, W yang selanjutnya adalah who. Siapa aja yang ada di rumah kalian masing-masing. Who ini, misalnya di rumah tuh ada 4 orang nih. Ada 4 orang nih Pak. Ada ayah saya, ada istri, ada saya, ada anak saya gitu. Nah, 4-4-nya ini harus diketahui dulu kebutuhannya di mana aja. Biasa pakainya sukanya di mana. Ayah saya sukanya di sofa karena suka baca berita sambil nonton TV di situ. Itu kayak dia bisa ngabisin whole time-nya dia, seluruh waktunya dia di sofa gitu. Istri saya sukanya, jangan salah fokus ya, istrinya memang cantik sih, tapi tetap fokus ke materinya ya. Istrinya suka di sofa gitu. Di dining area, work from home. Karena kan work from home ya. Jadi teman-teman juga di rumah aja, jangan suka keluar-keluar. Dining area, and then
Nah, si saya ini jarang pulang, dia suka dinas di luar negeri. Kelihatan lah ya dari tampangnya, suka pergi-pergi. Gitu. Terus bahkan anaknya, kalau anaknya suka main di kamar nih, nonton Avenger. Jadi suka lompat-lompatan yang tadi. Nah, kalau kita lihat, saya fokusnya ke dining area kan tadi. Dining area ini dipakai sama istri, dia work from home. Lalu, ketika kita tahu itu, selanjutnya kita ke yang terakhir, how. How? Bagaimana kita merancangnya ya. Kalau kita misalkan dining area tadi yang kita tahu itu buat tempat kerja, ternyata istri yang lagi banyak pakai dan ternyata istri itu pakainya buat kerja full day. Kalau gitu kita mendesainkan si mejanya buat si istri, tinggi mejanya buat si istri sudah nyaman apa belum. Tuh. Lalu kursinya istri mau pakai yang seperti apa? Mau pakai yang meja kursi gamer kah? Yang belakang sampai atas gitu. Lebih nyaman kerjanya, itu lebih enak. Jadi biasanya kalau seperti ini, saya langsung tanya ke orang yang membutuhkan. Itu pasti ketahuan tuh. Misalnya kitchen set itu pasti istri kebanyakan. Tapi enggak, untuk mungkin juga ada suami juga yang ke dapur. Nah, terus kita tahu dulu tinggi, panjang, lebarnya. Ini 60 cm cukup nggak? 1 meter cukup nggak? Itu kita bisa tanyakan ke istri lebih lanjut untuk si dining area. Lalu tekstur finishingnya, suka atau enggak dengan finishingnya? Warnanya putih loh warnanya. Suka nggak istri putih warnanya? Jangan sampai warna putih terus karena kena tangan waktu lagi WFH itu gampang kotor. Ya kan? Gampang kotor dan akhirnya susah banget dibersihin. Suka nggak dia teksturnya? Teksturnya kasar apa doff atau glossy? Itu perlu ditahu dulu sih. Terus kekuatan materialnya, bahan dasarnya perlu bagus apa enggak. Kalau perlu bagus, jangan ragu untuk beli custom furniture. Kalau beli mejanya custom, bikin mejanya custom gitu. Beli atau buat. Kalau nggak perlu bagus ya biasa aja lah, buat naruh-naruh barang-barang aja. Itu mendingan beli aja. Lalu letak furniture ini juga disesuaikan dengan kebiasaan. Istri sukanya nggak suka kesentor sama AC, kan biasa ada AC juga ya di rumah ya. Atau istri saya sukanya deket colokan, karena itu kan lebih mudah nyolokin laptop. Karena bisa kalau kerja pakai laptop. Nah ini berhubungan juga dengan letak furniture, gitu. Jadi semuanya disesuaikan dengan kondisi pengguna. Dia sukanya yang mana? Ada di mana? Where? Tempatnya di mana? Apa yang dia lakukan? Kapan, sering apa enggak, lalu siapa yang suka di sana. Terus, how, gimana kita merancangnya, ya. Oke. Selanjutnya kita menentukan letak furniture ya. Ini tahap ketiga perjalanan, udah ketiga aja perjalanan nih. Kita ada 6 tahap perjalanan, jadi semoga nggak bosan-bosan ya sampai sini. Ini udah ada banyak banget yang tanya. Bentar lagi nanti kita akan masuk ke question and answer. Abis ini ya. Tunggu dulu ya. Menentukan letak furniture. Gimana caranya sih nentuin letak furniture? Berdasarkan kebutuhan yang tadi kita udah tahu. Langkah pertama adalah kita tahu dulu nih si ruangan itu ukurannya berapa. Jadi kalau kalian punya meteran laser kayak gini, nggak kelihatan ya, meteran laser kayak gini, atau misalkan penggaris aja juga bisa. Atau Pak saya nggak punya penggaris, ya udah hitung lantai aja. Lantai kalian misalnya itu 60 cm atau 40 cm atau 30 cm, tinggal dikaliin aja. 30 cm kali ada berapa keramik? Oh 10 keramik, udah 30 kali 10, 3 meter berarti kan, 300 cm. Itu bisa ngukurnya pakai kayak gitu. Dan ngukurnya dari pojok ruangan. Ini kelihatan kan maksudnya? Kelihatan ya? Nah, misalnya ini ruangan nih. Dia ngukurnya dari ujung ke ujung. Misalnya mau bikin gorden nih. Dari ujung ke ujung. Jangan dari tengah ke tengah. Kenapa? Karena takutnya dinding rumah kalian itu miring. Kalau miring, misalnya tukangnya udah ngukur, kalian udah ngukur, Pak saya mau buat 3 meter. Gitu.
Ternyata di paling ujung sini kalian butuhnya tuh cuma 2,5 meter. Itu kayaknya harus motong lagi, bahan juga harus potong lagi. Jadi biayanya bisa keluar double gitu. Udah bikin, terus malah ada pengerjaan pemotongan lagi, itu kan jadi ribet. Dan sebenarnya nggak perlu. Jadi kalau ngukur harus dari pojok ruangan ya. Yang kedua, kita ukur juga furniture. Kalau sekarang kan di Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau Bukalapak dan lainnya itu kan juga banyak tuh yang jualan furniture. Atau kalian bisa ke showroom, ada di Informa, ada Yes Hardware dan lain sebagainya, showroom interior lainnya gitu. Kalian datang sana, ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kalau kalian udah tahu itu dicatat dulu untuk bahan kita menentukan letak furniture-nya. Oke. Setelah itu yang ketiga, kita harus tahu letak pintu, jendela, dan ME. ME ini mechanical electrical. Jadi ada colokan, ada saklar, itu termasuk dalam mechanical electrical. Bahkan kayak kabelan kan sekarang juga butuh ya untuk nyambungin wifi ke atas, ke lantai 2 gitu. Itu juga pakai, itu adalah mechanical electrical. Jangan sampai ini semua tuh ketutup. Misalnya pintunya ketutup sama lemari gitu. Untuk ketutup lemari setengah. Itu kan jadi tidak begitu berfungsi ya. Fungsinya jadi semakin minim. Jendela ketutupan lemari setengah, itu juga fungsinya jadi minim. Cahaya matahari nggak bisa masuk dengan leluasa. Jadi harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita malah nggak bisa nyolok, ini nyoloknya susah banget nih, karena kehalangan lemari. Itu kan jadi nggak berfungsi. Harus perhatikan itu dulu, setelah itu baru kita bisa membuat layoutnya. Terus hal keempat yang perlu kita perhatikan itu adalah sirkulasi jalan orang. Kita perlu tahu dulu nih, bahunya yang tinggal di rumah, yang tadi itu tuh, siapa aja sih yang di rumah, misalnya saya sama istri doang, atau yang paling besar badannya, ngomongnya gak enak juga, paling besar, paling tegap bahunya, susah banget loh. Ya, yang paling besar atau tegap bahunya nih, ini tuh bahunya berapa senti, 70 senti apa 60 senti, lebih nyamannya mana? Jangan sampai waktu jalan itu malah miring-miring kayak jalan kepiting gitu ya, dia miring-miring. Harus disesuaikan, minimal ya 70 cm lah. Kalau misalkan kalian, kemarin Ruang Sketsa juga punya klien yang dia no problem dengan jalan orangnya 60 cm. Jadi sirkulasi jalan orangnya 60 cm, dia no problem, ya udah kita buatin tuh. Ada kasur, ada lemari, jadi lorongnya 60 cm. Karena emang tempatnya benar-benar sempit, studio apartemen, itu kalau dari kalian sendiri no problem, 60 cm oke kok cukup, udah no problem, pakai aja. Tapi buat saya minimal 70 cm. Supaya barang-barang lain bisa keluar masuk dengan nyaman. Gitu. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada contohnya. Jadi contohnya kalau kemarin saya buat, ini kitchen set saya sendiri ya, di rumah saya sendiri, kitchen setnya. Lalu ini layout planning, kita fokus ke sebelah kiri dulu. Ini layout planning sudah pernah saya buat sebelumnya, jadi membangun rumah sendiri dan mendesain sendiri. Desainnya nggak pakai ini, lebih bagus lagi. Cuman kalau ini desain simpelnya yang saya ajarkan. Ini pada tahu nggak ya, kira-kira saya gambarnya pakai apa? Gitu. Pakai aplikasi apa sih ini gambar kayak gini? Ada yang tahu nggak? Coba tolong ditulis di chat dong. Mau tahu aja nih, pakai CAD, AutoCAD ya, ini pasti ini pakai orang interior nih, kalau nggak arsitek. Pakai AutoCAD, ArchiCAD. Oke, ya, pakai Word bisa ya? PPT ya itu, oke. Ya teman-teman, biasanya saya buatnya pakai AutoCAD, cuman karena ini saya mau kasih tahu cara mudah ya. Cara mudah jadi semua orang bisa dong. Yang nggak punya AutoCAD bisa dong ngerjain. Jadi, saya pakai cara mudah ya ini. Pakainya betul nih kata Bella Saragih. Pakai PowerPoint. Gampang kan? Pakai pen nggak bisa. Susah banget ya, nggak ada ukurannya. Jadi dia pakai PowerPoint. Kalau teman-teman suka apa?
sering pakai PowerPoint dong pasti. Nah, di PowerPoint itu kalian bisa buat rectangle, dan di sebelah kanan atas itu ada formatnya. Kalau misalkan shape-nya, kalian bisa panjangnya berapa, tingginya berapa, tinggal kalian adjust saja berapa senti gitu kan. Biasa di situ kan ada inch, itu bisa di-adjust berapa senti. Nah, ini saya buatnya pakai PowerPoint loh, cuma 15 menit, 10-15 menit lah sebetulnya gitu. Jadi teman-teman nggak bisa jangan bilang saya nggak punya AutoCAD, nggak bisa buat layout. Tenang, bisa pakai PowerPoint. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut caranya gimana, kalian bisa lihat ke YouTube saya. Ceritanya YouTuber juga nih, jadi bisa masuk juga ke YouTube saya, Felix Heri Susanto. Cari aja, di situ ada penjelasan gimana caranya bikin layout denah pakai PowerPoint. Jadi saya nggak akan bahas panjang di sini, takutnya mata ngantuk nih ya di sini. Dan di sini kita akan lihat ukuran-ukuran furniture-nya. Tadi kan kita udah ukur ya. Fungsinya buat siapa? Saya fokuskan ini kan di dapur. Apa yang dilakukan? Memasak, menyiapkan makanan. Siapa yang di sana? Itu istri. Kapan? Setiap hari. Terus bagaimana merancangnya? Oh, istri suka warna putih. Terus tinggi kabinetnya disesuaikan dengan tingginya. Jadi kabinet bawah saya bikin 85 cm, terus backsplash-nya itu 60 cm, terus yang atasnya itu jangan tinggi-tinggi lah, karena kalau tinggi banget kan harus naik ke tangga gitu ya. Lalu untuk sirkulasi jalan orangnya saya pakai 140 cm. Jadi double tuh dari minimum. Minimum kan tadi 70. Saya doublein 140 karena itu suka masak nih setiap hari. Dan juga untuk peletakan kompor, sink, kulkas, ini juga melihat juga ya. Kalau kompor ini kan harus bersebelahan dengan daerah luar. Kebetulan di sebelah kiri ini taman. Jadi kalau kompor pakai cooker hood ini nggak cukup. Ini kita bisa tinggal buka pintunya aja. Jadi udara bau-bau itu akan keluar. Gitu. Dan kenapa kompornya dekat area luar dan sink itu di antara kompor dan juga kulkas? Karena kalau kompor dekat kulkas itu nggak gitu baik, bisa kalau meledak atau apa gitu. Itu kan kita menghindari itu ya. Dan biasa formatnya kalau di interior designer diajarkan ini ada triangle, kompor, sink, kulkas, pasti seperti itu. Sink pasti dekat kulkas. Jangan sampai kompor di tengah-tengahnya. Jadi nggak enak aja. Gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalian bisa mengaplikasikan ini untuk semua ruangan di rumah kalian. Oke. Selanjutnya Q&A, teman-teman. Akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Silahkan nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi 2, tapi sebelumnya kita question and answer dulu. Kung ada yang nanya-nanya kan, silakan saya kembalikan ke Vincent. Oke nih. Thank you banget Felix buat sharing ini, seru banget nih. Ini bergizi banget sih ilmunya. Jadi kita ya, udah belajar nih, ada style design. Style design itu ada yang minimalis, ada yang industrial, ada klasik, ada yang modern juga. Dan kalau style design itu juga yang kayak tadi kata Felix ya, bisa menyesuaikan dengan keinginan klien ya ketika mendesain. Dan ada juga yang namanya 4W1H, itu buat supaya mengetahui kebutuhan dari si penghuni dari ruangan itu, dan soal itu juga bakal berdampak ke furnitur yang akan didesain. Ruangannya juga akan seperti apa, itu harus diidentifikasi dulu dari 4W1H itu. Dan yang ketiga kita belajar ada letak furnitur. Nah, letak furnitur itu harus dibuat sedemikian mungkin, harus sinkron satu sama lain. Jangan sampai ntar ada yang menutupi pintu, menutupi jendela, mungkin ada colokan tiba-tiba posisi di belakang lemari seperti itu. Dan itu harus dicek, harus diketahui dulu ukurannya segala macam. Oke. Buat sesi pertanyaannya, kita akan dibantu oleh teman kita yang berikutnya. Ada Alex. Yang pertama ada dari Aska Siti. Kak, kalau kayak warna pastel masuknya ke minimalis nggak, Kak? Termasuk warna minimalis, iya. Jadi minimalis itu bisa warna apa aja sebenarnya.
Yang penting dia tuh fungsional. Minimalis itu mengandalkan fungsional sama semuanya rata gitu. Kotak-kotak rata dan minim profil, nggak ada profilan, dan kelihatannya benar-benar rapi, bersih. Itu minimalis. Jadi jangan mentok di warnanya aja. Semuanya bisa pakai semua warna. Bahkan industrial pun juga ada yang warna putih. Jadi no problem dengan itu, dengan warna. Thank you pertanyaannya. Okay. Berarti warna pastel tuh bisa buat style yang kayak gimana aja ya? Bisa. Nggak melulu di minimalis aja. Iya. Gitu. Betul. Ini tadi. Kemudian lanjut lagi. Ini masih terkait style interior. Dari Kansa Amirah. Di sini dia bertanya, Bang, apakah style modern dan kontemporer itu sama? Kalau beda, apa perbedaannya ya, Bang? Modern dan kontemporer itu sama. Di kontemporer ya itu gaya yang stylish sampai sekarang gitu. Modern ya itu cuma penamaan aja sih. Sebenarnya sama-sama aja, modern dan kontemporer. Bedanya nggak ada. Itu dua kata yang sebenarnya sama. Gitu. Itu cuma masalah perbedaan istilah aja ya? Iya, perbedaan istilah aja sih. Begitu sih. Ya, misalkan kalau kita di sini bilangnya minimalis, kalau di luar ada spesifik tuh Japanese Skandinavia atau Skandinavian aja. Tapi kita di sini bilangnya orang-orang awam tuh yang bilangnya itu kan minimalis. Gitu. Ya udah, no problem dengan pengungkapan kata-kata bahasanya. Yang penting ya 4 poin besar tadi itu. Kalau misalkan kalian tertarik cari taunya, bisa juga searching dari Google dan cari tahu lebih banyak gitu. Berikutnya di sini ada Anonymous. Ini pertanyaannya lumayan bagus nih. Kalau buat di dapur itu pemilihan warnanya better gimana sih? Biar kelihatan bersih, luas, dan fresh. Dan kalau buat ruang makan gimana ya? Thank you. Pemilihan warnanya bersih, luas, dan fresh. Ya. Udah pasti kalau luas, itu jangan pilih warna-warna gelap. Kalau warna-warna gelap, itu akan kesannya jadi sempit ruangannya. Jadi pasti pilih warna-warna terang. Yang kamu suka, Anonymous, warnanya apa, terserah. Tapi warna-warnanya terang. Dan fresh, ya fresh itu warna-warnanya terang. Kamu bisa cari tone-tone color itu dari hal-hal yang natural, dari pantai, pegunungan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas gimana cari referensi tone color gitu. Kalau untuk tadi apa? Dapur dan untuk dapur dan ruang makan. Dan ruang makan ya. Ruang makan juga sama. Cuman yang perlu diketahui adalah kalau dapur kan itu banyak, ini tentang material aja sih, bukan tentang warna. Kalau warna pasti semuanya pakai yang cerah. Tapi kalau material, jangan pakai material yang nggak kuat kena air kalau di dapur. Karena itu pasti banyak air banget di situ. Air, api, itu di dapur lah banyak. Panas. Kalau nggak kuat kena panas tiba-tiba bawahnya gosong, jangan dipakai. Udah sih lebih ke situ. Menjawab nggak ya? Semoga menjawab. Oke, berarti harus banyak main warna terang ya, materialnya meskipun dia ada yang pakai kayu, HPL kayu gitu. Ya. Ini pakai yang terang juga ya kira-kira. Iya. Ada Syarifah. Maaf Kak, mau nanya, di antara 4 style desain, ada nggak desain yang menurut kakak lumayan sulit untuk didesain? Dan ada nggak Kak desain yang pernah kakak bikin, tetapi yang punya rumah atau pelanggan kakak kurang menyukai hasilnya? Oke, thank you. Yang pertama, yang paling sulit dibikin itu ada klasik. Itu paling sulit karena ada profil-profilannya. Cuman ada juga beberapa interior designer yang suka bikin klasik, malah dia lebih gampang untuk bikin klasik. Tapi buat kami sendiri di Ruang Sketsa, klasik itu yang paling sulit. Tapi paling menarik
ketika jadi hasilnya ya. Jadi ketika jadi hasilnya, ngeliat klasik tuh, wah ini paling mewah nih, menarik banget untuk di-share ke orang-orang seluruh penjuru dunia di Instagram gitu. Jadi kayak proud-nya lebih ada gitu kalau yang klasik ya. Cuman itu yang paling susah. Terus tadi yang pertanyaan selanjutnya apa? Oh, yang ditolak ya? Ya, ini pernah sih waktu awal-awal ngerjain, waktu awal-awal ruang sketsa berdiri, kami kasihnya model minimalis, tiba-tiba ternyata kliennya di tengah jalan, dia ngeliat scroll Pinterest, Google gitu kan, dia tiba-tiba ngasih referensi klasik. Akhirnya kita jadikan klasik modern. Seperti itu sih. Jadi ada di tengah jalan tiba-tiba si kliennya ganti. Makanya penting banget kita untuk tahu style desain di awal. Jadi kalau di sini ada interior designer juga mau ngasih lihat ke klien, kalian tanyain dulu style desainnya apa. Kalau misalkan nggak tahu, bisa ke link ruang sketsa tadi, ruangsketsa.id, bisa cari di situ style interiornya apa, atau kasih jabarin foto-foto interior, minimalis, industrial. Ini dari semua sekian ini sukanya yang mana? Bahkan kemarin kami pernah dapat klien yang susah banget nentuin stylenya. Tiba-tiba bisa ke minimalis, klasik. Kok bisa-bisa ke modern? Sampai 1,5 jam tuh ngobrol, baru ketemu, oh ternyata stylenya ini. Jadi perlu dijabarin ke dia, 4 ini pilihnya yang mana? Oh yang minimalis. Oke. Dari 4 ini dia pilih 2, dari 2 itu pilih 1, ibaratnya gitu. Sifatnya pakai proses eliminasi. Udah sih, thank you. Semoga menjawab ya. Sukses juga. Kalau stylenya designer. Kalau stylenya klasik, ini Felix berarti harusnya bisa nagihin lebih banyak nih ke kliennya nih. Karena kerjanya susah. Kerjanya susah. Dan memang kalau klasik itu untuk biaya pengerjaannya memang lebih mahal dibandingkan minimalis ya. Di sini diwakilkan oleh Nurifka. Hai kakak, mau tanya nih, bagaimana cara menata furniture di ruangan sempit, sedangkan kebutuhan atau kegiatan penggunanya sangat banyak? Ini hampir mayoritas semua orang yang mau didesainkan ngomongnya seperti ini pertanyaan. Gimana caranya banyak barang tapi ini dikit? Ini harus sering-sering sih ngelihat. Sekarang di TikTok, di Instagram, di YouTube, Google itu banyak banget barang-barang fungsional yang minimalis. Jadi misalkan kabinet bisa jadi meja, terus TV itu bisa ditutup juga jadi kabinet, itu juga bisa. Dan ranjang, kalau misalkan lihat ranjang yang bisa dilipat, ranjang dilipat terus diturunin, itu akan menghemat space juga. Atau kalian punya tempat tidur, bawahnya dikasih laci-laci untuk simpen baju kalian. Jadi kalian nggak punya lemari di atas, tapi lemarinya itu di bawah keranjang, itu juga bisa. Jadi bisa dimainin macam-macam lah. Jadi harus tahu dulu space-nya seperti apa kira-kira. Tapi semakin banyak kalian lihat di TikTok, Instagram, YouTube, itu akan semakin baik. Karena banyak banget variasinya sekarang. Jangan takut. Bahkan meja belajar itu bisa dilipat juga ke dinding. Gitu. Oke, itu aja. Semoga menjawab. Oh, berarti pakai furnitur yang bisa dibilang apa ya, multifunction ya? Gitu multifunction. Ya, bisa jadi meja, bisa jadi tangga tiba-tiba gitu bisa. Oke, ini kita udah 1 jam ya. Ini kayaknya muka-mukanya masih semangat nih, masih seger nih. Ini juga kalau saya lihat udah nambah lagi, udah hampir 200. Ini 3 orang lagi udah 200 nih pesertanya, udah banyak banget. Iya, betul. Oke, buat sesi kedua akan dipaparkan lagi oleh Felix. Ini kita harapkan bisa lebih detail dan lebih komprehensif seperti sesi yang pertama juga, dan lebih seru lagi supaya ini yang tadinya seger jadi makin seger, yang nggak seger jadi seger. Wah, luar biasa. Betul. Ini oke, langsung saja without further ado saya persilakan Felix buat
lanjutkan yang di sesi Oke. keduanya. Thank you, Monggo. terima kasih Vincent. Ya, saya akan lanjutkan sesi keduanya. Sesi 2. Mencari referensi dan membuat konsep. Nah, ini perlu fokus sih. Makanya kita buat question and answer dulu. Karena ini perlu fokus. Ini udah setengah perjalanan ya kita ya. Gimana caranya cari referensi dan buat konsep? Karena kayaknya susah banget gitu buat orang awam ya. Ini gua akan ajarkan jadi simple. Biasa kalau profesional kita melakukan searching dulu. Apa aja sih yang dicari di Google, di Pinterest, dan lain-lain. Pertama yang dicari itu referensi plafon. Karena kalau interior kan berhubungan dengan plafon, dinding, dan juga lantai. Selain furniture ya. Ini untuk sipilnya, kita lihat referensi plafon dulu. Plafon itu ada banyak macam, teman-teman. Ada yang upselling, ada drop selling. Ini upselling nih yang ini. Drop selling yang ini. Ada gyp tile. Gyp tile itu gypsum tile. Jadi kayak gypsum tapi dibuat kotak-kotak gitu menyerupai tile keramik. Tile lantai. Nah, itu dibuat di atas. Kalau yang ini kan jadi memudahkan untuk pemasangannya, jalur-jalur kabel dan lain-lainnya. Terus ini drop selling, jadi kayak sellingnya tuh kayak turun ke bawah gitu loh. Dan kita biasa kasih indirect light di atasnya. Jadi kesannya kesan mewah. Ini kayak upselling ini kan juga dikasih indirect light di atas, memutar gitu. Atau mau pakai wood selling, ini bisa juga pakai wood. Nggak usah takut jatuhan ya teman-teman, ini aman. Karena biasa interior designer, arsitek itu udah tahu gimana caranya ngebuat kayak gini. Pakai wood selling atau bisa juga expose selling. Jadi sellingnya itu dihilangin, nggak usah pakai gypsum. Jadi dia benar-benar ke expose aja gitu untuk melihatkan sisi bangunannya, sisi alami bangunan. Dan kalau misalkan expose selling ini ruangannya jadi lebih lebar, lebih luas. Bisa aja kita cat warna putih semuanya atau warna hitam semuanya. Konsepnya tetap industrial. Nanti akan kelihatan pipa-pipa, kabel-kabel, tapi ini jauh lebih sulit mengerjakannya karena semuanya terekspos. Jadi kabel-kabel itu harus teratur, harus rapi. Karena semuanya terekspos. Kalau nggak terekspos, biasa kalau tukang taruh kabel-kabelnya ya udah, taruh aja gitu. Gelewer-gelewer kemana. Karena kan nggak ke-expose. Jadi kita ngelihatnya tetap rapi, karena tetap gypsum. Ini referensi plafon. Selanjutnya, setelah referensi plafon, kita akan cari referensi dinding. Ya. Dinding ini ada banyak, teman-teman. Ada yang cat doang, cat dinding, di satu bagian aja. Ada yang semuanya dicat. Nah, kalau ini yang saya bilangin, kalau misalkan kalian punya warna-warna tua, warnanya di satu bagian aja dan jadikan tempat itu sebagai focal point. Jangan dicat ke semuanya, takutnya malah jadi gelap. Kita jadi nggak nyaman kan? Jadi ada perasaan sempit gitu. Ruangannya jadi kesannya sempit. Tapi kalau dijadiin di satu area ini aja, focal point ini aja, ini akan lihatnya bagus, jadi kayak Instagramable banget. Nah ini cat dinding doang. Lalu ada juga yang pakai panel, di belakangnya panel dicat duko. Ini juga panel. Kalau ini panel ditempel HPL dan juga ditempel keramik, ada keramiknya. Lalu ada yang pakai wallpaper juga. Wallpaper motifnya terserah teman-teman. Dan sekarang juga udah ada wallpaper stiker. Cuman saya nggak nyaranin kalian beli wallpaper stiker yang glossy ya. Wallpaper stiker yang doff aja. Tapi semini mungkin pakai wallpaper stiker lah, itu susah banget dan look-nya nggak gitu baik. Tapi kalau kalian mau ya udah, yang penting ada dekorasinya nggak masalah. Terus ada juga dinding expose. Ini expose wall yang dia pakai semen doang. Biasanya kan diaci, diplur, habis itu dicat. Diplur, diaci, terus habis itu dicat. Nah ini cuman sampai diaci doang. Ini semen acian doang. Bisa kayak gitu juga. Atau kalian bisa cat. Sekarang banyak cat yang motifnya kayak semen acian, jadi lebih rapi. Kita bisa buat teksturnya seperti semen acian. Lalu atau bisa pakai keramik bata atau keramik lainnya.
Banyak tuh jualan pasaran kita bisa taruh di keramik gini. Tuh. Ini referensinya, kalian suka yang mana? Ya. Nih, referensi lantai. Nah, kalau lantai, ini ada banyak macamnya juga. Ada yang keramik, granit, vinil, parket, expose. Ini yang expose yang ini. Jadi dia benar-benar nggak ada keramik, nggak ada apa-apa. Acian aja, dia langsung di expose gitu. Nah, kalau ini, yang di bawah ini, bawah kanan, ini bisa jadi ini vinil, atau bisa pakai parket, atau keramik sekarang udah ada model-modelnya seperti ini, keramik granit. Dia model-modelnya ada seperti ini, kayak wood ya bentukannya. Jadi akan lebih kualitinya akan lebih bagus karena dia pakai keramik. Terus ini ada yang granit, yang lembaran-lembaran seperti itu. Ada yang keramik granit. Kalian bisa cari tahu sendiri. Ini vinil, parket. Kalau vinil tuh yang lembaran-lembaran itu bisa ditekuk. Feel-nya juga feel kayak feel kayu gitu. Cuman lebih feel kayu ini yang parket. Gitu ya. Ini referensi lantai yang kalian harus tentuin dulu di awal. Lalu ada referensi furniture juga. Nah, furniture-nya ini kita harus tahu custom atau loose furniture. Loose furniture itu maksudnya yang beli. Custom furniture yang bikin. Bedanya gitu aja. Referensinya kayak gimana sih bagian dalamnya? Kita mau buat lemari, bagian dalamnya gimana sih? Dalamnya ada baju, ada celana, ada baju lipat di sini. Itu juga perlu tahu detail. Kalau misalkan mau custom ya, tapi kalau beli mah nggak usah mikirin, tinggal pikirin panjangnya berapa, tingginya berapa, beli. Gitu. Mau dalamnya kayak gimana ya udah, ikutin aja, kan. Tapi kalau nggak suka ya udah bisa aja custom. Dan seperti itu. Nah, terus referensi kursinya seperti apa? Jadi kalau misalkan kalian punya referensi ini, furniture-nya, ketika kalian mau beli atau bikin, itu nggak akan jauh-jauh dari sini. Misalnya, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke showroom furniture, terus ketemu kursinya, hampir-hampir mirip kayak gini, warnanya suka banget sama seperti ini, beli. Tuh. Jadi ini sebagai patokan aja, referensi itu sebagai patokan. Bukan berarti kalian benar-benar harus persis kayak seperti ini. Karena jarang nemuin yang persis. Kecuali yang udah umum ya, standar di pasaran, ya itu banyak lah yang persis. Lalu ada referensi tekstur juga. Cari juga nih teksturnya. Teksturnya mau glossy, terus pattern berpola gini, terus permukaannya nggak rata gitu, atau mau kain, atau kulit, atau dia berbulu. Sukanya yang mana? Dan ini punya fungsinya masing-masing. Kalau yang doff kan lebih kelihatan elegan gitu ya. Kalau yang glossy ini kan lebih kelihatan mewah. Tekstur lebih mewah lagi. Kalau kain ini gampang kotor, biasa orang-orang nggak gitu juga pakai kain. Cuman lebih nyaman. Yang kain ini yang lebih nyaman. Cuman kalau kulit, jadi semuanya tuh ada plus minusnya. Kalau kulit ini nggak mudah kotor. Ada yang old juga, ada yang lebih muda juga warnanya. Terus kalau yang bulu ini juga lebih nyaman gitu ya. Cuman memang proses pembersihannya agak sulit gitu. Gitu sih. Jadi kita harus tahu dulu sifat dari materialnya. Next. Jangan sampai ngantuk nih di nyari referensi ini, karena susah banget ya nyari referensi ternyata. Nggak sesimpel itu ternyata interior designer untuk bikin referensi dan konsep. Ini yang harus teman-teman tahu. Apa aja yang dicari lagi itu ada tone color. Tone color teman-teman bisa cari dari fashion yang ada. Misalkan kalian lagi jalan-jalan kemana, terus stylenya bagus banget nih, gue suka banget nih. Foto aja langsung. Mau dia pakai tas kayak mau apa, misalkan nih dia pakai tas lagi mejeng gini, kita foto, suka banget nih sama warna putihnya, sama celananya, warna hijaunya, warna kayunya, warna sofanya suka, atau mau cuman warna orangnya doang suka, itu juga no problem. Jadi tone colornya, moodnya, ruangan kalian itu nanti bisa pakai tone colornya dia, atau teman kalian lagi pakai tas ini, bagus banget. Jadi nanti kalian sofanya pakai leather kulit yang seperti ini, terus mejanya bisa warna abu gini, juga bisa. Kayak TV panelnya warna abu, terus dindingnya ada yang putih, jadinya pas gitu tone colornya. Atau fashion seperti ini, warnanya nanti ada coklat, biru, lalu putih,
Nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya gimana cara bikinnya. Terus kalau lagi jalan-jalan ke alam nih, suka banget sama biru lautnya, ambil aja warnanya. Jadi no problem, dengan tone color ini kalian bisa nemukan di manapun. Bahkan itu dari benda manapun. Saya lagi jalan-jalan ke mall, ke Miniso, wah tonnya bagus nih, foto langsung. Itu kan juga bisa. Barang-barang tasnya itu kan berbagai warna macam-macam itu kan, itu bisa difoto, jadikan referensi konsep. Tuh. Oke, selanjutnya kita carinya di mana referensi itu semua tadi. Carinya di Google dan Pinterest. Kalau mau ada referensi-referensi lain kayak YouTube itu juga bisa. Tapi YouTube kan kita susah banget nyarinya. Rumah contoh modern atau rumah contoh minimalis itu juga bisa gitu. Nah, nyarinya juga keywordnya pakai bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris nggak pakai bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris kan lebih universal ya. Kita bisa cari dari berbagai belahan dunia manapun. Gitu. Dari Amerika, Inggris dan lain-lainnya sebagainya. Kita bisa cari karena semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi lebih universal. Jadi kalau kalian temuin akan lebih banyak ketemunya dengan pakai bahasa Inggris. Lalu klik aja foto yang disuka. Ini sekarang Google sama Pinterest sudah mulai mirip sistemnya. Klik aja foto yang disuka, terus nanti dia akan kasih referensi-referensi lainnya. Kalau saya sih lebih suka ngeliat di Pinterest ya, karena dia lebih bagus-bagus aja fotonya. Tapi kalau lebih up to date ya di Google gitu. Karena lebih banyak orang pakai Google. Kalau Pinterest kan jarang-jarang upload. Tapi paling banyak bagus-bagus di Pinterest. Itu sih ada plus minus masing-masing. Menurut saya ya. Nah ini contohnya untuk bikin konsep. Saya pernah bikin konsep kayak gini. Yang pertama saya cari ruangannya dulu. Ruangannya itu yaitu kitchen set. Oke, kitchen set saya mau bikin kitchen set nih. Kitchen set itu seperti apa? Kitchen set seperti ini. Dan setelahnya saya pengen nih sinknya pakai yang gold. Jadi saya cari sink gold. Kerannya gold. Terus nanti ada lampu di sini. Lampunya pakai yang ada kayak anyaman gitu loh. Suka nih konsep-konsep anyaman. Jadi ada modernnya, ada tradisionalnya, macam-macam lah. Banyak konsep di sini. Tapi ini membuat saya lebih homey aja. Dan tone color-nya pakai orang ini. Gitu. Sehingga ketika ini kan udah detail nih. Bener-bener pengennya kayak gini. Dan glossy-nya, terus pengen birunya kabinet kayak gini, lantainya pun pengennya seperti ini. Ini kan benar-benar udah detail. Jadi ketika membuatnya itu kan lebih mudah. Setelah itu saya buat di 3D. Jadi ada aplikasi 3D teman-teman. Saya buatnya di SketchUp dan 3D Max. Rendernya di 3D Max. Nah hasilnya seperti ini. Ini renderannya. Jadi birunya saya ambil dari biru yang tadi. Birunya tonnya color orang juga. Lantainya juga sama persis. Warnanya. Lalu kerannya juga gloss ini gold yang gloss dan glossy di mana-mana, dan gold juga ada di mana-mana. Dan ini coklatnya pakai coklatnya tangannya si orang tadi yang tone color saya ambil, itu dipakai di sini. Itu sih. Jadi tone color tuh fungsinya untuk seperti itu. Itu ya teman-teman ya, untuk bikin referensi dan konsep sampai akhirnya bisa jadi hasil renderan 3D ini. Kalau ini saya nggak bisa ngajarin nih karena ini sebenarnya tidak mudah untuk mengajarinya untuk yang 3D ya. Karena ini mudah ya saya bikin yang simpel-simpel aja. Kalau misalkan kalian mau bikin kitchen set pakai PowerPoint, no problem, bisa kok. Entah layout mau kitchen set bisa pakai kitchen set aja terus kasih ulang. Itu bisa lebih mudah. Oke. Itu mencari referensi dan membuat konsep. Kita harus tahu dulu plafon, lantai, dinding, terus furniture, teksturnya, tone color-nya, referensinya, referensi ruangannya. Nyarinya dari mana? Pinterest, Google, dan dimanapun. Terus ngeditnya pakai apa? Bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint. Terserah kalian. Enaknya apa? Atau mau pakai Photoshop juga, no problem. Sukanya pakai apa?
Itu kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mudah dan murah ya. Lalu kita lanjut ke sebelum terakhir nih, custom furniture atau loose furniture. Ini seperti yang tadi saya udah jelaskan, custom furniture itu kalian bikin, kalau loose furniture itu kalian beli. Ya, misalkan di rumah kalian ada wardrobe, TV table, bed, kitchen set, sofa, dining table, dan macam-macam barang-barang lainnya lagi. Mana sih yang harus dibeli, mana sih yang harus dibikin? Sebenarnya, bentar. Oh, lihat. Dari ini kita akan sama-sama belajar ya dari contoh-contoh proyek-proyek ini, bukan proyek-proyek sih. Contoh gambar-gambar ini saya ngambil dari Google semua. Mana yang harus dibeli, mana yang harus dibuat, ya. Mana yang custom, mana yang loose furniture. Oke, kalau misalkan ini kan proyek saya yang pertama tadi ya di apartemen mansion. Ini semuanya custom pastinya. Karena apa? Karena ini kabinetnya menyesuaikan sama si tiang belakang. Ya. Jadi dia menyesuaikan, lalu ini juga dibuatnya custom karena dia pengen ada kabinet juga bisa jadi meja makan. Jadi multifungsi gitu tempatnya. Dan dia bikin cermin juga ini custom. Juga untuk si ini ada rak sepatu dibuat sampai sini aja karena di sini ada pintu supaya nggak ngeganjal pintu gitu loh, pintu bisa buka dengan lebar gitu sih. Dan kita memanfaatkan ruangan-ruangan di atasnya untuk dekorasi dia, barang-barangnya ada banyak banget. Nah ini udah pasti custom. Kalau buat susah karena panjangnya kan harus ngikutin panjang ini ya, panjang tiangnya ini. Daripada beli terus nggak cukup jadi jelek, mendingan custom aja. Makanya rata-rata yang custom tuh di apartemen dan rumah-rumah mewah lain. Oke, kita main quiz ya. Nanti sama-sama jawab di kolom chat ya. Sukanya yang mana? Maksudnya yang custom yang mana? Gitu ya. Oke, yuk kita lihat. Kalau ini custom atau loose furniture? Oke, betul. Ini bikin custom ya. Ini pada jawab custom, Raffi custom, bukan Dian custom, Jessica custom. Gak ada yang beli ya? Ini udah pinter-pinter semua ini, kita lewatin aja kali ya. Iya, menyesuaikan sama tinggi dinding, jadi custom. Karena ini menyesuaikan tinggi dinding dan lebar ruangan ya. Ini cermin aja sampai ngepas gitu, ngepres. Ini kalau custom tuh benar-benar ngepres, fit sama ruangannya. Sama aja kalau kita beli baju. Kalau beli baju kan bisa aja kelonggaran, kegedean gitu. Sama aja kayak gitu. Kalau custom kan ngefit, ngepres sama badan. Kan lebih bagus. Tapi lebih mahal. Kalau custom itu ibaratnya ya kebutuhan lapangan dan owner ya. Kalau custom ibaratnya ini produk limited edition just for you. Gitu kan. Makanya kalau limited edition kan barang-barangnya biasa ya pasti mahal, nggak mungkin murah. Lebih murah kalau barang-barang yang nggak limited edition, yang dijual sama semua orang. Jadi kalau loose furniture, barang-barangnya akan lebih murah, karena mereka produksi yang massal, dijualnya ke semua orang. Eksklusif, betul. Custom itu eksklusif. Oke, next ya. Kita lihat yang ini. Ini yang custom yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri, kata Dini. Yang kiri. Nanti yang kanan. Oke. Jadi ini menurut paham saya ya. Kalau yang kiri ini nggak custom. Kalau dia custom, ngapain dia kasih celah di atasnya? Kayaknya dia udah beli barang jadi deh. Terus tingginya hampir sampai tinggi plafon ya. Jadi kalau kalian mau buat custom, mendingan dipentokin sampai atas. Jangan nyisain celah gitu, karena itu celah kan bisa buat debu. Kalian mau melihara debu kan nggak mungkin. Tutup aja sekalian. Jadi lebih bagus dan lebih pas. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah gini, kalian bisa punya dua option, mau custom atau mau beli gitu. Ya kalau beli juga no problem. Karena kalian nggak
ini letaknya furniture di tengah. Kecuali kalian mau sampai atas atau warnanya mau sama persis kayak gini. Ya udah itu custom. Itu. Kalau yang kanan ini kelihatan nih custom. Karena dia menyesuaikan si dindingnya dia udah custom dan si kasurnya juga dibuat custom supaya mengikuti warna dindingnya. Gitu. Karena ada celahnya tidak sesuai ukuran lapangan, betul. Nggak mepet sama dinding. Kalau custom memang sudah desainnya permanen, tidak bisa diubah. Betul. Kalau custom desainnya permanen, nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau misalkan beli, itu ya tinggal geser-geser dengan mudah, gampang. Itu ya. Oke, next. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini yang custom yang mana? Kanan atau kiri? Ya, built-in ya. Ya, kanan. Bella, Calvin, kanan. Semua bilang kanan. Ya, kanan. Betul, yang kanan. Kenapa nggak yang kiri? Karena yang kiri, ini udah cukup dengan sofa aja. Bisa aja, kalau misalkan kalian suka bahannya atau teksturnya, yang kiri ya. Kalau kalian suka bahannya, teksturnya, warnanya, mau persis sama seperti ini, panjangnya pun seperti ini, nggak boleh diotak-atik lagi. Custom aja, bikin sofa sendiri, ya kan? Jadi dibuat khusus, eksklusif untuk kalian. Tapi yang kiri ini bisa dibeli di luaran, karena barang-barangnya lebih murah kalau sofa dijual di luaran. Itu ya, sekitar ada 5 juta, 7 juta, 8 juta, bahkan sampai 15 juta, 20 juta itu ada. Kalau yang kanan ini custom. Ini menurut paham saya ya, desainnya ini si owner suka ngumpul-ngumpul nih, hangout sama keluarganya, suka datang. Kalau enggak dia ngumpul keluarganya ada banyak, atau dia buka les-lesan kan di situ, jadi banyak orang yang les di situ. Itu jadi dia custom, dia pengen ada si tempat duduknya bisa panjang dan sampai segini. Jadi dia juga bisa tiduran di sini. Kalau capek, tinggal tiduran aja, gitu kan? Itu sih. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang custom mendingan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri, oke. Clara kiri. Ahmad kiri dong, iya betul. Yang kiri. Iya betul. Yang kiri, yang custom. Karena itu benar-benar ngepres dari bawah sampai atas gitu kan. Dipresin, terus ada LED strip di belakangnya. Jarang orang jarang orang beli, terus udah ada LED stripnya, itu jarang banget. Dan ini ngepres sampai dinding kan. Ngepres semuanya jadi kelihatan pas gitu. Fit sama ruangannya. Ini benar-benar buat ruangan ini banget gitu. Yang kiri, betul. Kalau yang kanan kita bisa beli atau bisa custom seperti yang tadi. Tapi baiknya yang kiri yang di customnya. Kalau yang ini, kayaknya kebanyakan kayaknya. Udah saya aja jawab langsung. Ini yang kiri atau yang kanan ini bisa dibeli. Tapi kalau misalkan suka sama teksturnya, langsung pesan. Jadi gini. Ciri-cirinya harus beli atau custom. Kalau misalkan barangnya itu kalian suka banget sama teksturnya, ukurannya mau ngepres atau ukurannya 2 meter, kalian maunya 2 meter ukurannya, atau sama warnanya, ya mendingan custom aja. Kalau misalkan 3 kriteria ini nggak ada, ya udah beli aja, ngapain repot-repot custom, ya kan? Gitu. Kayak misalkan ini kan lampu-lampu gini kan banyak dijual di pasaran. So kalau kalian kasih ke tukang, Pak buatin ini dong, ya tukang mana mau buatin ini, harganya mahal, karena eksklusif kan buat kalian sendiri. Masa satu bahan gede dibuatin buat ini buat kalian doang, mendingan beli jadi, terus ambil keuntungan dapat dari situ. Gitu. Biasa ke arah sana sih. Jadi mendingan beli aja kalau barang-barang yang udah ada. Ya misalnya nih si kursinya ini juga, ini kan banyak di luar dijual di pasaran, gitu ya. Oke. At the end, ini yang centang-centang, sebenarnya saya sangat rekomendasikan custom. Kenapa? Kalau wardrobe ini kan lemari buat
kamar tidur ya. Kamar tidur, lemari kan akan dipakai setiap hari. Jangan sampai lemarinya habis ditaruh bareng-bareng. Ada nih, kemarin klien saya, dia bingung kan, ini kenapa lemarinya kayak gini ya? Mau direnov dong supaya bagus. Dia beli dari IKEA, terus lemarinya melengkung. Ternyata dia masukin barang-barangnya banyak dan berat gitu. Sedangkan bahan material dasarnya itu tidak dikhususkan untuk menampung yang berat-berat. Dia desek-desekin pakaiannya, makanya jadi melengkung. Kan kita nggak mau ketika buka lemari, itu kok ada melengkung gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan bisa bikin hati nggak seneng gitu setiap kali buka lemari. Ini kenapa kayak gini lemari gue? Makanya better custom aja. Jadi udah tahu bahannya, kita bisa tahu ini kualitasnya bagus apa enggak. Bed juga gitu, kasur. Jangan sampai kita buat bed, diloncat-loncatin anak, terus kita beli bed lagi. Udah bayar 8 juta, bayar 8 juta lagi, 16 juta jadi. Nah, mendingan bikin aja. Terus kitchen set juga, karena kitchen set ini mudah kena air, jadi mudah lap gitu loh. Jadi bahan dasarnya harus yang dari kayu yang kuat juga, gitu. Oke, nanti nafas dulu ya. Itu teman-teman dari custom sama Loose Furniture ya. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu sendiri mending beli atau buat. Ini juga bisa untuk lampu, untuk keramik. Kalau yang itu sih mendingan beli sih. Jangan sampai buat. Kalau keramik buat sih itu mahal banget ya. Gitu. Wallpaper juga bisa bikin sendiri loh, custom. Jadi kalian bisa ngedesain terus jadi custom wallpaper. Bentukannya wallpaper bahannya. Dia bisa nyetakin. Itu juga lumayan. Cuman memang tidak lebih murah daripada yang udah dijual di pasaran ya. Oke. Kita sudah dalam akhir perjalanan, teman-teman. Sampai di sini masih pada segar nggak ya? Masih pada semangat ya? Kalau nggak semangat, semangat. Nggak semangat nih. Oh, semangat ya. Semangat ya semua. Tuh Semangat ya. Oke. Kalau ngantuk nih, gawat nih. Soalnya ini udah akhir perjalanan nih. Nih, saya akan cepat aja di akhir perjalanan ini material dan tukang. Yang penting teman-teman ngerti. Iya. Masih bro, semangat kakak. Iya, thank you udah semangatin. Soalnya kalau di sini kan saya jadi speaker kan nggak bisa ngeliatin kalian. Jadi dengan adanya komen-komen semangat ya seru. Oke. Saya juga seru jadinya ngerasanya. Kita akan berkenalan dulu dengan material sebelum kita milih material, betul? Nah, biasanya ini saya akan jelaskan dengan jelas aja. Ini, ada gambarannya gini. Ini bahan dasar, ini lapisan luar. Jadi, bahan dasar itu paling dalamnya, lapisan luar itu di luarnya. Finishingnya, kalau kita bilang. Cuman kalau orang awam nyebutnya, itu kayu bro. Tapi nggak sesimpel itu sebenarnya. Nah, bahan dasar itu apa yang di tengah itu? Bahan dasar itu ada particle board, MDF, blockboard, multiplex. Sorry, ini kayaknya ke enter ya. MDF, blockboard, multiplex, sama satu lagi solid wood. Gitu. Ini bahan-bahan dasarnya yang di dalam itu. Nah, kalau particle board, ini jelasin singkat ya. Particle board itu serbuk-serbuk, bukan serbuk sih, serpian-serpian kayu itu dipadetin. Kalau MDF ini serbuk-serbuk kayu dipadetin. Blockboard ini potongan-potongan kayu dikumpulin jadi satu dipadetin. Multiplex ini lembaran-lembaran triplex dipadetin. Solid wood itu kayu biasa. Yang saya rekomendasikan itu multiplex. Semakin ke kanan itu semakin mahal harganya. Semakin kiri semakin murah. Nah kan biasa kalau misalkan kalian ketemu furniture murah itu pasti mainnya di particle board kalau yang dua itu. Kalau misalkan kitchen set biasa tukang-tukang pakainya blockboard kalau nggak multiplex, dua itu. Kalau udah mainnya ke MDF sama particle board itu hati-hati banget. Karena kalau kena air, MDF sama particle board ini bisa mengembang. Itu doang sih bedanya. Oke, kalau saya saranin pakai multiplex sama ukuran tebalnya itu di sekitaran 15-18 mili. Itu ukuran standar. Bentuk-bentukan bahan dasar ini seperti lembaran. Kita lanjut ke finishing. Nah, kalau finishing ini ada melamik, takosit, APL, sama duko. Melamik ini papan tadi
yang tadi itu bahan dasar itu dicat itu melamik, cuman dioles-oles cat itu melamik. Terus ada takosit. Takosit ini lembaran yang agak tipis, dia bisa melengkung. Jadi kalau misalkan bentukannya melengkung, dia bisa ngikutin lengkungannya gitu. Melengkung kayak gimana pun dia bisa ngikutin. Tapi takosit ini jeleknya, kalau misalkan di rumah kalian ada meja, terus pinggirnya itu udah mulai putih-putih, itu pakai takosit pasti. Tuh. Karena dia kalau udah kelipat nekuk, itu nanti ada pinggirnya putih-putih. Nah, HPL lebih tebal dari takosit. Jadi dia lembaran gitu lebih tebal dari takosit. Nah, standarnya pakai HPL. Duko ini untuk interior-interior yang klasik, dia semprot. Karena bentukannya kan profil banyak. Dia disemprot Duko. Akan lebih bagus. Tapi kalau Duko, hati-hati ya kalau Dukonya putih, warnanya bisa lama-lama jadi kekuningan. Terus, untuk teksturnya yang tadi udah saya jelasin, ada doff, glossy, sama pattern. Pattern jauh lebih mahal, jadi kalau kalian mau bikin doff sama glossy itu no problem, itu yang standar. Tapi kalau mau pattern ya lebih bagus lagi, looks-nya akan lebih terkesan wow gitu, pride-nya akan lebih ada. Ya, ini jabaran sekilas tentang material. Jadi kalau kalian harus tahu material supaya nanti waktu bikin nggak lebih pinter tukangnya gitu. Kalian juga tahu bahan dasar material, jadi mungkin oh ini pakai HPL, pakai bahan dasarnya apa? Kalau bisa multiplex 18 mili atau 15 mili, bahannya HPL. Tapi kalau dalamnya melaminto nggak apa-apa. Melaminto itu lembaran putih doang warnanya. Jadi melaminto tadi nggak ada melaminto ya. Sorry. Bagusnya HPL aja semuanya. Gitu. HPL lebih bagus sih. Kalau takosit masih lebih oke, tapi nggak gitu tahan panas. Lalu kita masuk ya ke profil dan kebutuhan nih ya. Kita harus tahu juga profilnya dan kebutuhannya. Misal ada Pak Mamat, tukang. Pak Budi itu kontraktor. Pak Felix itu interior designer. Kalian tuh pilih yang mana gitu. Kalau misalkan kalian punya gambar ya tadi gambar layout, terus gambar bedroomnya, atau gambar mejanya, atau gambar wallpapernya, kalian punya, ada ukurannya 2 meter, 3 meter kah, dan kalian punya waktu ini maksudnya kalian bisa ngurusin tukangnya. Karena kalau tukang ini, dia nggak ada skill untuk punya tes desain, tapi ada beberapa tukang yang udah berpengalaman bisa sih, tapi harganya jauh lebih mahal biasanya. Tapi kalau tukang rata-rata kita harus temenin gitu. Temenin, tiatin, supaya itu jadinya bagus seperti yang kita mau. Itu tukang. Terus, makanya harganya jauh lebih murah si tukang. Kalau kalian ketemu tukang bagus, wah itu susah banget dicarinya. Terus ada Pak Budi nih, ini kontraktor interior. Kalau kalian punya gambar, ada ukurannya, tapi kalian nggak punya waktu untuk ngurusin tukang, saya nggak punya waktu nih ngurusin tukang, kasih ke kontraktor interior. Dia bisa. Bahkan kontraktor interior ada yang juga bisa gambar. Jadi dia bisa gambar-gambar 3D sedikit. Terus kalau misalkan kalian nggak punya waktu, nggak punya gambar juga, nggak tahu ukurannya berapa, ini carilah interior designer. Karena nanti orang-orang kayak saya ini, misalnya ke ruang sketsa itu juga bisa, problem. Tinggal nanti kasih tahu kebutuhannya apa, nanti kami bisa gambarin gitu. Sorry ada suara anak kecil nangis ya, itu ponakan saya, dia lagi nangis. Iya, kita lanjut ya agak. Iya. Itu jadi kalian harus tahu kebutuhannya kayak gimana, dan ini profil-profilnya yang ada. Semakin kanan, semakin mahal, iya. Karena kalau misalkan kontraktor, ini kan harus jagain tukang. Dia ada waktu, ada jasanya tersendiri untuk ngejagain tukang. Jadi kita bayar jasanya dia untuk itu. Dan untuk menghandle tukangnya. Kalau misalkan kalian ke interior designer, ke ruang sketsa, ke Felix, bisa nggak ada tukangnya? Jelas bisa, karena ada referensi-referensi tukang yang pernah ngerjain bareng. Jadi bisa dilempar untuk
barangnya. Untuk pengerjaannya bisa dilempar gitu ya. Nah, tapi mungkin harganya bisa sama dengan kontraktor interior. Tapi pasti ada jasa gambar juga untuk interior designer. Pasti dong jasa gambar, karena di interior designer kan susah banget tuh cari referensi, konsep, dan lain-lain sebagainya. Nggak sesimpel itu. Nggak cuma ngambil gambar doang lo dari Google, tapi ngedesain benar-benar konsepin sesuai kebutuhan. Itu yang dibayar, makanya jasa interior designer. Gitu teman-teman. Jadi jangan samain interior designer ini sama tukang ya. Beda jauh harganya. Tapi ini nih, kalau kalian punya gambar ada barangnya punya waktu, ke tukang aja. Tapi kalau udah ribet, kasih aja ruang sketch. Ya, udah. Dan setelahnya, ini ada tahap-tahapnya juga. Yang pertama, prioritas memilih berdasarkan referensi. Maksudnya, kalau kalian punya referral, misalnya, saya mau bikin ini nih, interior kamar. Terus tanya teman-teman, ada yang pernah buat interior kamar nggak? Oh, ada yang pernah buat nih. Sama siapa? Sama ruang sketsa. Udah sama ruang sketsa aja. Gitu. Jadi benar-benar berdasarkan referensi. Dibandingkan kalian jalan-jalan sendiri, cari showroom furniture, saya mau dibuatkan interior kamar ya. Karena kan nggak bisa langsung gitu dipercaya. Gitu loh. Terus yang kedua stepnya adalah lihat hasil foto-foto proyeknya. Jadi bisa dilihat karya-karyanya itu dari foto-foto proyek. Kalau kalian datang ke bengkelnya, itu kalian juga bisa lihat dulu bahannya kayak gimana, pengerjaan bagus apa enggak. Kalau enggak dari Instagramnya, dari websitenya, kalian lihat pengerjaannya bagus apa enggak. Kalau pengerjaannya dia baru 1 doang nih, atau 2 doang, kan pasti kalah dong sama yang udah ngerjain 100 atau 200 proyek. Itu pasti akan lebih bisa dipercaya, gitu. Terus yang ketiga nih, ketika sana kita ajak ngobrol, terus tanya-tanya, sama dengerin pengetahuannya tuh luas apa enggak sih? Dia punya pengetahuan material, terus cara-cara bikinnya itu baik apa enggak sih? Itu kita bisa tahu di situ. Ketika kita udah merasa, kayaknya ini bagus deh ini tukangnya, bagus deh ini kontraktornya. Ya udah, step selanjutnya jangan langsung kasih DP ke dia, tapi dipertanyakan dulu nih, dapat dipercaya dan diandalkan nggak? Kita perlu tahu juga, jangan langsung kasih bayaran full gitu ya. Misalnya harga lemari 18 juta, kita langsung kasih 18 juta. Jangan kasih kayak gitu dulu. Bisa aja pakai termin 50%. Kita bayar 9 juta dulu. Next-nya kita lihat progres selanjutnya. Lebih enak kalau misalkan dia udah ada bengkelnya sendiri, atau dia kasih tahu lokasinya, kita udah tahu lokasinya. Gitu ya. Jadi itu lebih bisa dipercaya lah. Kalau dia lari-lari kemana-mana, kita bisa datangin ke tempatnya. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Kesimpulannya adalah gini. Kesimpulannya yang pertama, semuanya itu ada di otak saya. Ya. Semuanya ada di otak saya. Nentuin style design, nentuin kebutuhan, itu ada di otak. Dicantumin semua di kertas, ditaruh semua di notes. Gitu. Abis di situ, baru kita bisa membuat draft gambarnya. Kita nentuin otak furniture-nya, cari-cari referensi sama konsepnya. Terus gambar dan ukurannya, gambar 3D-nya, ukurannya berapa-berapa aja, kita bisa taruh di draft gambarnya. Selanjutnya, barulah kita pilih nih. Kalau milih ini, kita tahu bikin custom atau kita beli aja, ya kan? Kalau udah gitu, terus tentuin nih materialnya apa? Materialnya yang soft, doff, atau glossy, atau lain-lain kah? Terus pilih tukang dan kontraktor atau interior designer. Dan ini tahap-tahap pemilihan ini ada 3 kriterianya. Waktunya, punya waktu apa enggak kita? Terus punya duit apa enggak? Semakin nggak punya duit, berarti semakin banyak yang beli aja. Tapi semakin punya duit, semakin banyak yang bisa kita custom. Kalau enggak, kita nyicil. Misalkan ranjang, ya kita custom aja dulu. Yang lain-lainnya nanti. Gitu.
Terus bisa dipercaya apa enggak? Itu yang paling penting sih, dipercaya apa enggak. Karena banyak case ya tukang kerjain jelek hasilnya terus kabur gitu. Banyak aja yang seperti itu. Tapi banyak juga yang bisa dipercaya kok, diandalkan. Gitu sih. Thank you atas waktunya. Dan kalau misalkan mau banyak tahu atau informasi lainnya, bisa cek ke Instagram pribadi saya, Felix Herisanto, atau ke Instagramnya Ruang Sketsa, atau ke websitenya langsung ruangsketsa.id. Gitu ya. Di sana ada portfolio, ada yang tadi your interior style, ada juga semua tentang Ruang Sketsa ada di sana semua gitu ya. Kalau kalian mau ke sana, silakan. Saya kembalikan ke Vincent. Wah, seru banget nih presentasinya nih. Felix. Iya, capek. Gue ada pertanyaan nih. Dari tadi gue ada semenjak presentasi ada yang menarik nih. Ya. Kalau misal namanya proyek kan pasti ada aja kejadian lah gitu, yang nggak mungkin selalu lancar lah ya. Kalau misal lagi ada proyek, misalnya desain rumah atau desain interior apartemen lah, gitu. Dari suami istrinya ada perbedaan pendapat nih. Misalnya istri mau ceiling ketutup, suami maunya ceilingnya ya udah expose aja, biar nggak ada tikus lah segala macam gitu. Nah ini Felix sebagai interior designer gimana sih cara nengahin dari perbedaan pendapat suami istri ini? Itu banyak banget sih, banyak banget ada kasus-kasus seperti itu ya. Dan cara menengahinya biasanya lihat kebutuhan tadi. Yang paling banyak pakai itu sebenarnya siapa? Atau yang paling pegang duit itu sebenarnya siapa? Atau yang paling dominan itu siapa? Misalnya kita lagi ngobrol sama klien ya. Saya lagi ngobrol sama klien, yang paling dominan itu istrinya nih. Suami itu takut banget sama istrinya, ya udah ngobrol sama istrinya aja, ikutin istrinya. Kalau sampai udah mentok nih, udah sampai saut-sautan gitu ya, balik lagi ke kebutuhannya. Ini yang bakal pakai siapa? Yang bakal pakai banyak kan suami loh. Ya udah Bu, ikutin suaminya. Karena istrinya kan nggak pakai. Ya pasti yang lebih tahu suaminya dong, karena kebutuhan suaminya. Paling ngarahinnya ke sana sih. Balik lagi based on yang 4W1H tadi itu. Di mana, berapa sering, siapa yang pakai, dan apa aja yang disukain sama siapa yang pakai. Thank you. Oke, berarti dicari siapa yang lebih dominan lah ya di situ. Ya, betul. Tapi tanpa melupakan yang kubu satunya lagi. Ya, tapi biasanya istri lebih menang daripada suami ini. Biasanya ya, iya. Biasanya. Banyakan ya. Tapi ada juga istri yang takut sama suaminya karena duit suaminya lebih banyak. Oke. Jadi semuanya keputusan suaminya yang ambil. Buat sesi Q&A, saya serahkan ke Alex buat membacakan pertanyaan. Dari tadi banyak yang bertanya bahas-bahas soal ini nih Kak. Mau masuk jurusan apa? Atau misalnya mereka dari jurusannya bukan desain interior, apakah bisa untuk masuk ke bidang interior gitu? Kira-kira bisa dijawab nggak ya? Oke. Sebenarnya pengennya sih jawabnya tentang materi aja ya, cuman singkat aja ya. Saya S1 teknik industri teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau ngerjain interior design, ya berdarah-darah dulu lah di awal. Karena nggak gitu mudah, karena banyak hal yang harus dipelajari dari awal. Sebenarnya kayak 4 tahun ini benar-benar kayak kuliah kehidupan ya. Jadi kalau mau mencoba cara yang sangat rumit kayak saya ya, begitu. Tapi kalau yang nggak rumit, ikutin prosesnya dari awal. S1 interior design, S2 interior design bahkan lebih enak kayak gitu. Kecuali kalian yang mau jadi kontraktor interior ya, kayaknya nggak perlu deh. Karena harus belajarin materialnya. Karena di interior designer S1 harusnya nggak gitu banyak ngomongin tentang material. Jadi akan belajar lagi di lapangan malah. Dengan langsung jadi kontraktor aja. Lebih prefer buat lantai itu pakai keramik aja atau pakai vinil lantai ya? Kemudian minta plus minusnya juga untuk vinil. Keramik atau vinil? Terus plus minus untuk vinil. Ya, kalau keramik atau vinil, sebenarnya lebih tahan
lebih kuat itu keramik. Paling kuat itu keramik. Baru habis vinil. Vinil itu kalau kelebihannya itu ruangannya jadi kelihatan bagus, pasti bagus. Jadi kelihatan ruangannya jadi bagus, and then dia tuh nyaman di kaki. Karena kalau vinil itu kan bentukannya karet, lembaran karet gitu. Untuk pijakan itu agak lebih nyaman dibandingkan parket ya. Parket kan bentukannya kayak kayu. Jadi kalau pijak itu bentuk kayak ngerasain nginjek kayu gitu loh. Itu kalau parket. Nah, vinil ini kelemahannya adalah kalau misalkan lantai kalian nggak rata, bergelombang-gelombang, vinil ini kan karet, lembaran karet. Ketika ditempel itu kan dilem. Dia akan ngikutin gelombangnya. Jadi ketika kalian lewatin itu akan kerasa tuh gelombangnya. Nggak rata. Bahkan kalau misalkan vinil kalian tipis banget, 1 mili apa 2 mili, terus kalian taruh di keramik lantai rumah kalian, itu akan ada gelombang nutnya. Nut itu adalah di tengah-tengah keramik itu ada nut. Ada tali air gitu, itu nut namanya. Nah, itu akan kerasa ketika vinilnya dipasang di situ. Jadi vinilnya kelihatan kayak kotak-kotak gitu nanti, ngikutin keramik. Gitu sih, itu kelebihan kekurangan. Oke, sama ada lagi tuh kalau vinil biasanya lebih rentan terhadap gesekan. Jadi misal ada orang dipakai buat di klinik, misalkan ada yang bawa roda-roda kayak gitu, itu lebih gampang baret-baret tuh kalau vinil tuh. Keramik biasanya lebih tahan. Betul. Sama misal pengerjaan tuh biasa lebih cepat vinil ketimbang keramik. Kalau vinil tuh bisa 2 orang tukang aja dia bisa ngerjain dalam waktu sehari 2 hari beres. Kalau misal keramik itu 2 tukang bisa 4 hari 5 hari tuh, lebih lama. Luar biasa. Ya, masing-masing sih ada kelebihan kurangan kali ya, sama saya kan kebetulan. Nah, ini Vincent ini project manager teman-teman, jadi banyak pengalamannya sama tukang. Jadi banyak pengalaman sama material. Gitu. Jadi makanya kita ngobrol-ngobrol di sini lebih enak nih, ada 2 arah nih. Vincent juga bisa nambahin kalau ada yang kurang-kurang ya. Ini ada dari Puristia. Halo Kak Felix, saya izin untuk bertanya, bagaimana tanggapan Kakak untuk masalah ruang yang tidak begitu besar dan minim cahaya matahari dengan budget yang tidak terlalu besar, serta memaksimalkan interiornya tetap bagus, lebih untuk mendesain dari ruangannya, mengubah desain dinding misalnya, atau lebih ke penataan furniture, lebih baik. Oke. Yang pertama kalau interior design pasti awalnya adalah penataan furniture dulu. Jadi letak-letak layout-nya itu udah benar dulu. Bagian kepala panjang itu harus semakin jauh dari pintu, itu lebih bagus. Tuh. Jadi secara layout itu udah benar. And then kalau misalkan nggak ada sinar matahari masuk dan benar-benar cuma kotak gitu, berarti perlu warna-warna cat dinding yang terang. Dan baiknya kalau misalkan dikasih tanaman-tanaman hias, mau tanaman hidup atau tanaman artifisial, no problem. Jadi kelihatannya tetap rindang gitu. Mau kasih ambalan di dinding terus taruh tanaman hias di atasnya, itu akan lebih cantik sih. Dan lebih nyaman. Meskipun sinar matahari nggak masuk, perasaannya akan rasa rindang gitu. Kalau nggak pakai wallpaper yang memang nuansanya lebih ceria, cheerful gitu aja. Karena kalau misalkan di ruangan tertutup kan kesannya kayak di penjara banget gitu ya. Jadi baiknya ada suasana yang cheerful. Dan untuk furniture-nya pakai warna-warnanya yang terang. Semuanya pakai yang terang deh. Kalau lantai terserah. Mau pakai yang wood, kayu gitu, atau lembaran vinil dipasang di lantainya juga. Yang pasti jangan gelap banget aja. Itu sih. Kalau Kak Felix untuk cari tahu perkembangan material terkini dari mana ya? Karena pasti material selalu berkembang dan semakin bagus. Dari Bella. Oke, ini pasti interior designer nih kan. Material semakin berkembang dan ya, bahkan kontraktor interior yang udah keren aja itu juga masih belajar juga.
cari taunya lewat mana? Nah, lewat Google, lewat komunitas-komunitas. Kebetulan saya ikut dalam komunitas kontraktor interior design Indonesia. Jadi di situ banyak kami bahas tentang material, semua hal tentang material di situ dibahas. Dan juga ketika lagi jalan-jalan, itu biasa saya suka pegang-pegang tuh teksturnya. Oh, ini teksturnya pakai ini, warnanya bagus nih, teksturnya apa. Jadi sambil belajar tuh sambil jalan-jalan tuh sambil belajar gitu. Semakin banyak jalan-jalan, semakin banyak belajar ya. Dari Dinita ada bertanya bagaimana cara yang tepat untuk menentukan ME atau saklar di dalam ruangan. Oke. Yang pertama, ini anak apa enggak? Itu. Karena kalau punya anak, jangan taruh stop kontak atau saklar di bawah. Kan bisa dimain-mainin ya. Atau dia bisa masukin tangannya gitu ke dalam stop kontak, itu kan bisa. Kalau bisa stop kontak taruh di atas. 90 cm lah atau semeter lah taruh di atas. Dan taruh di letak-letak yang memang dibutuhkan. Misalkan, Yunita ya tadi namanya. Dinita. Misalkan Dinita suka WFH di meja makan, ya berarti di situ harus ada stop kontak. Jangan sampai enggak. Dan saklar kalau bisa dekat-dekat sama situ. Jadi sambil kerja, lampu mati nih, tinggal klik. Semua hal yang memudahkan aja. Taruhnya di tempat-tempat yang memudahkan. Di mana Dinita sering ada di sana. Kayak misalkan saya nih, di kamar itu pakai lampunya tuh yang ada remote-nya. Jadi saya sambil tiduran tinggal cari remote aja, matiin. Itu kan lebih mudah kan. Saklarnya tetap di tempatnya, tapi saya pakai remote. Yang bisa di remote. Gitu. Bisa diakal-akalin sih. Cuma untuk colokan, hati-hati dengan si kecil. Hati-hati kalau ada ponakan atau ada keluarga lain yang datang punya anak kecil. Jangan di bawah-bawah banget. Kecuali kalau kulkas ya, di belakang kulkas di bawah nggak masalah lah. Last question. Last question. Dari Kansa, cara menyimbangkan warna itu bagaimana ya Bang? Menentukan warna yang dominan sama non-dominan di suatu ruangan. Dan juga untuk focal point ruangan itu gimana cara nentuinnya. Terus ada warna-warna di dinding, furniture, plafon, dan lantai. Itu bagaimana ya cara menyimbangkannya? Menyimbangkan warna susah banget, pertanyaan banyak. Satu-satu ya. Menyeimbangkan warna ya. Itu feeling sih. Gimana cara ngasih taunya ya? Itu akan bisa kalau kamu bisa lihat-lihat, cari-cari di referensi. Kalau misalkan ngulik-ngulik warna sendiri, itu akan lama banget waktunya. Mungkin bisa sebulan, atau bisa 2 bulan gitu. Semakin banyak lihat referensi, makin cepat kita akan bisa menentukan ini seimbang apa enggak warnanya. Makanya tadi yang saya bilang, cari dulu referensi ruangan, moodnya kayak gimana, tone-nya kayak gimana, udah dapet yang disuka, jangan pindahlah ke lain hati. Kalau misalnya pindah ke lain hati, maksudnya ngeliat referensi lain, ini bagus, ini lebih bagus. Itu tuh digodok dalam satu waktu dulu aja. Referensi-referensi itu digodok dalam satu waktu. Mana yang paling bagus? Dari 4, pilih 3. Dari 3, pilih 2. Dari 2, pilih 1. Oh, ini yang paling bagus. Saya akan menerapkan ini, percayalah itu akan bagus tone color-nya seperti yang dimau. Yang pasti, kalau gelap, jangan gelap semuanya. Putih, jangan putih semuanya. Di kombinasi-kombinasi yang ini aja. Ketika di referensi, kamu lihat, bagus nih. Ya udah, ikutin aja. Gitu sih. Pasti akan mood-nya akan sama seperti itu. Tapi kalau misalkan mau ngacak-ngacak, ya no problem dengan ngacak-ngacak. Pakai aja Photoshop. Tinggal dindingnya diubah, jadi dindingnya dia, di kotak-katik aja gitu. Di mix and match. Ketika mix and match, ini cocok apa enggak ya? Ini nggak cocok, ini cocok, ini. Nggak bisa yang jadi satu waktu, ini pakai ini, warna ini pasti cocok. Kecuali warnanya netral ya. Kalau warna netral, putih, abu, coklat, itu mau ditabukin semuanya, dinding, lantai, plafon, itu semuanya kayak gitu, itu masih masuk pasti, kalau netral. Tapi kalau warna di luar netral, itu mendingan cari referensi lain.
Dari referensi baru kita bisa nentuin ini warnanya bagus nih sesuai kombinasi gitu. Thank you. Kok mungkin boleh satu pertanyaan lagi bonus karena ini pertanyaannya bagus. Oh gitu, oke. Iya. Boleh. Jangan dari Alex nih pertanyaannya. Enggak, dari Doni Harmoko. Oke. Sarannya untuk urutan prioritas interior desain dari project yang dananya itu terbatas. Jadi bagaimana sih nentuin kebutuhan atau priority pertama yang harus didesain dulu karena dananya terbatas gitu. Oke. Dulu waktu ini pengalaman ya. Dulu waktu saya merancang rumah saya sendiri, rumah tinggal, itu kosong semuanya, pelompong kosong karena budgetnya kan habis untuk bangun rumah, untuk renov rumahnya. Jadi yang saya buat itu adalah pertama kasur. Kasur itu udah harus ada, ranjang itu udah harus ada. Ranjang ada, jadi buat custom. Terus lemari, saya nggak langsung buat karena kan prosesnya masih lama ya, masih nyicil. Lemari itu saya beli dulu tuh yang di pasaran tuh ada yang harganya 120.000 lemari buat anak-anak kos-kosan itu loh yang pakai panjang-panjang pakai aluminium gitu doang. Jadi beli yang 120.000 itu bisalah buat ada baju gantung, ada baju taruh di situ dulu. And then kalau udah punya uangnya baru buat lemari. Bahkan kitchen set waktu itu belum ada. Kami pakai meja terus atasnya kasih kompor gitu. Kitchen set yang tadi saya tunjukin itu belum ada. Meja sama kompor. Karena kebutuhannya untuk tidur dan pakaian dulu. Kan rumah kan emang itu ya. Kalau masak ya udah yang penting ada kompor lah. No problem dengan keadaannya seperti apa. Itu. Baru sepanjang berjalannya waktu, oh udah ada duitnya nih buat kitchen set. Oh ada duitnya nih, beli meja makan. Lebih ke arah sana sih, sesuai dengan kebutuhannya. Punya berarti bertahap ya? Bertahap. Oke. Kalau punya rumah kan nggak buat masak doang kan, pasti buat tidur yang paling utama dan buat naruh baju. Yang pasti kamar dulu yang paling utama. Gitu sih. Ya aku setuju sih sama Felix ya, emang kadang ya ada aja keterbatasan mungkin budgetnya belum cukup atau gimana, jadi emang lebih strategi Felix oke juga sih, jadi dibikin sekuensi kayak gitu sesuaikan dengan kebutuhannya, prioritasnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin interior design sangat perlu gitu karena ini mempengaruhi psikologi kita, apalagi yang lagi WFH dan banyak di rumah aja. Interior design itu sangat penting sekali. Jadi kalau kalian bisa ngedesain sendiri ya ngedesain sendiri aja gitu, langsung ngikutin step by stepnya. Tapi lebih enak kalau misalkan kalian langsung kasih ke yang memang udah direferensiin. Kalau misalkan kalian percaya sama ruang sketsa, langsung aja kasih ruang sketsa. Langsung ke websitenya www.ruangsketsa.id, atau kalian bisa lihat di YouTube saya yang Felix Heri Susanto itu banyak sharing tentang edukasi interior. Ada gimana cara nentuin harga untuk kitchen set, gimana caranya buat denah tadi, gimana cara bikin 3D bahkan. Bikin 3D bisa ada aplikasinya. Itu ada di link channel YouTube-nya. Udah itu sih. Semoga teman-teman sehat-sehat aja di sana dan di rumah aja. Ini nggak usah mikir kalau interior designer tuh cuma buat kalangan atas aja, cuma buat orang yang punya budget aja. Tapi sebenarnya interior designer tuh buat siapapun bisa. Interior designer tuh konsultan. Mereka hadir tuh buat yang menemani masyarakat, misalnya masyarakat yang ada perlu buat ruangan yang bagus, yang nggak usah terlalu mikirin budget, yang penting discuss dulu aja dengan Felix mungkin dengan ruang sketsa, cari cocok-cocokannya dulu, oke, bisa dilanjutkan desain. Oke. Siap. Saya mengucapkan terima kasih, selamat siang, sudah jam 12, selamat makan siang juga, thank you banyak untuk semua peserta, teman-teman. Sehat selalu, stay safe, stay healthy, jaga juga protokol kesehatannya. Terima kasih. Thank you ya semuanya ya.